إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركهم على الملة الحنيفة السمحة وعلى الطريقة الواضحة الغراء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وأنتم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat, di mana kita bersama-sama diperintahkan untuk menjalankan satu kewajiban, yaitu salat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Salawat senantiasa dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaat dan pertolongannya. Semoga kita semua istiqomah dalam menjalankan ajaran agama sehingga kita diakui sebagai umatnya dan kelak kita akan mendapatkan syafaat serta pertolongannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan keimanan dan kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya adalah menjalankan atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan senantiasa menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa merupakan satu acuan dalam setiap aktivitas kita dan merupakan target dalam setiap amaliyah dan ibadah serta amal soleh yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu salat, puasa, zakat, dan segala aktivitas dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, target kita adalah bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa di sisinya. Takwa dalam artian adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk melakukan syirik, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa takut itulah kemudian seorang hamba akan khusyuk dalam beribadah dan hanya mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa ikhlas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar dapat terwujud, sehingga dengan modal keimanan yang kita miliki, kita akan mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama, qala Abu Usman Al-Hairi, beliau mengatakan, al-khawfu minallah yusiluka ilaihi wal ajbu yaqta'uka anhu wahtiqarun nasi fi nafsika maradun la yudawi.
bahwasanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan diri kita untuk menggapai ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ta'ajjub pada diri kita adalah sesuatu yang akan memutuskan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat kita dalam merendahkan orang lain, mencemooh dan melakukan bentuk-bentuk ihtikar kepada orang lain adalah sesuatu penyakit yang sulit untuk dapat disembuhkan. Maka daripada itu, bagaimana kita senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut atas siksa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan khusyuk dan ikhlas menjalankan ibadah ini secara totalitas untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesombongan pada diri kita, bentuk ta'ajjub pada diri kita adalah sesuatu yang akan menjadikan kita terputus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita menjadi tidak khusyuk, ibadah kita menjadi berat, sehingga segala amaliyah yang kita lakukan hanya kita jalani sebagai aktivitas biasa tanpa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang terpenting yang sering dilakukan oleh manusia adalah merendahkan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah daripada kita, dan itu adalah suatu penyakit yang sangat sulit yaitu disembuhkan pada diri kita. Hal ini tentunya perlu untuk kita pikirkan pada diri kita, untuk selalu melakukan muhasabah diri, melakukan introspeksi diri agar kita mampu mengontrol diri kita, sehingga ibadah yang kita lakukan dan amaliyah, bentuk-bentuk amal soleh yang kita lakukan dengan tulus dan hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menjaga hati merupakan sesuatu yang penting dalam setiap aktivitas, terlebih dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama, qala Abu Bakar bin Arabi rahimahullah, beliau mengatakan, la yakunul qalbu saliman idza kana husudan muajjaban mutakabbiran. Bahwasanya hati seseorang tidak akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan keselamatan apabila ada pada dirinya yaitu rasa dengki, rasa hasud, rasa ujub, dan juga takabur atas apa yang dia miliki. Tentunya hal ini menjadikan dirinya sombong, menjadikan dirinya besar diri dan membesarkan dirinya tanpa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menguasai atas segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Maka daripada itu, mari kita bersama-sama untuk niatkan diri kita agar modal keimanan yang kita miliki ini kita lakukan, yaitu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, ikhlas, dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, tentunya kita tidak akan luput dari dosa dan kekhilafan. Maka daripada itu, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu kunci kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hakam bin Utaibah rahimahullah, beliau mengatakan, idza kasrat dzunubul abdi walam yakun lahu minal amali ma yakfuru dzunubahu ibtalahu Allah bil hammi yakfuru bihi dzunubahu. Apabila seseorang bertambah dosa yang dia lakukan dalam kehidupan ini dan dia tidak memiliki satu amaliyah pun yang dapat menghapus daripada dosa yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kesedihan sebagai pengganti untuk dapat menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Maka daripada itu, mari kita bersama-sama untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hari kita. Mungkin kesalahan kita, dosa kita, ikhtilaf kita,
khilaf kita yang kita lakukan dalam kehidupan ini senantiasa mewarnai dan mengikis amaliyah baik kita, sehingga dengan istighfar itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada kita, tubu ilaihi fa inni atubu kulla yaumin mi'ata marrah. Rasulullah mengajari kepada kita, bertaubatlah kepadanya, bertaubatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku, kata Rasul, selalu beristighfar, selalu bertaubat, selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya 100 kali. Maka daripada itu, mari kita bersama-sama untuk selalu mengevaluasi amaliyah ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi diri kita semua, sehingga ibadah kita, amal soleh kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa antum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.